Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballighna wa barik lana fi Ramadan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sampai hari yang ke-19 ini kita haturkan puji syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan sehat walafiat kita bisa beribadah secara maksimal dalam bulan suci Ramadan ini. Sampai hari ini alhamdulillah hari yang ke-19 sudah banyak kajian-kajian tentang turunnya Al-Quran. Maka sedikit kami akan sampaikan beberapa munasabatul ayah, kesesuaian antara ayat satu dengan ayat lainnya yang terkait dengan turunnya Al-Quran. Kemudian nanti wahyu yang pertama, berikut pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, mudah-mudahan bisa menggugah dan memotivasi kita untuk lebih mencintai dan lebih mendalami tentang Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada minimal 3 ayat yang terkait dengan turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka jelas ini adalah bulannya Al-Qur'an. Jadi Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian lebih spesifik dijelaskan di dalam surat Al-Qadar. Di sana Allah menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam itu, malam kemuliaan itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini menunjukkan bahwa diturunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Berikutnya adalah yang diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan jika kalian semuanya sepenuhnya percaya kepada Allah dan percaya kepada apa yang telah kami turunkan pada hamba kami, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan, yaumal taqal jam'an. Nah, itu di dalam sejarah diterangkan adalah pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang terkenal dengan nama Perang Badar itu. Maka terlepas dari kontroversi yang biasanya
nuzulul Quran itu diperingati tanggal 17 Ramadan. Kemudian ayat di dalam surat Al-Qadar tadi diterangkan bahwa Al-Quran turun pada malam kemuliaan. Sementara hadis Nabi mengatakan taharau fi lailatul qadri. Hendaklah engkau cari malam Lailatul Qadar itu fil ashril awahir, pada 10 hari yang terakhir. Maka beberapa mufasir menjelaskan bahwa itulah yang tepat, yaitu pada malam-malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran itu. Maka kita hargai pendapat yang 17 Ramadan maupun yang malam-malam ganjil dari bulan Ramadan itu. Nah, yang terpenting apapun, ya kalau bukan kita katakan kontroversi atau perbedaan pendapat, bahwa surat-surat tadi yang menyatakan turunnya, kemudian ayat yang turun, nah ini yang esensi daripada surat yang diturunkannya itu adalah surat yang ke-96 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Allamal bil qalam, dia telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Allamal insana ma lam ya'lam, dia telah mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahuinya. Maka yang terpenting di sini adalah esensi daripada turunnya Al-Quran. Karena itu merupakan pedoman, itu adalah merupakan petunjuk, maka petunjuk itu harus kita ketahui, harus kita baca. Maka jalan yang pertama sesuai dengan kalimahnya tadi, Iqra, yang artinya bacalah. Maka tentu kita harus berusaha untuk membaca petunjuk itu. Maka di mana-mana, di musola, di rumah, di masjid, semuanya pada bulan suci Ramadan ini berbondong-bondong untuk membaca, mengkaji, mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mensinyalir di dalam Al-Quran sendiri surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 30. Di sana pernah Rasulullah mengeluh kepada Allah yang bunyi selengkapnya adalah wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kenapa umatku ini menjadikan Al-Quran ini apa? Maka supaya lebih detail bagaimana bentuk pengabaian umat Muhammad ini terhadap Al-Quran itu, ada munasabatul ayat, kesesuaian ayat, atau dijelaskan di ayat yang lain, yaitu ayat yang ke-32 surat yang ke-35 surat Fatir. Allah berfirman, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, yang artinya
Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba kami yang terpilih dari hamba kami. Kemudian di antara umatnya ini ada sebagian yang aniaya terhadap dirinya sendiri, kemudian ada sebagian yang sedang-sedang saja, atau yang kadang sempat membaca atau mungkin mempelajari, kemudian kadang tidak, kadang membuka, kadang tadarus, kadang tidak. Nah, ini yang terakhir. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, adalah orang-orang yang mau mengambil inisiatif, mau aktif membaca Al-Quran, mau terus-menerus selalu mengkaji, mentadaburi Al-Quran itu, meneliti isi kandungannya, maka inilah yang disebut dengan sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, setelah turunnya ayat ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa yang dimaksud dengan zalimul li nafsi itu adalah allazi ta'khudhu mimma qamihi dzalik fadzalikal hamu wal hasan. Itu adalah orang yang merasa ditekan, dihimpit dengan sedemikian sulitnya, sehingga dia mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, kepedihan dan penderitaan. Itulah yang terjadi nanti pada saat di yaumil mahsyar. Orang-orang yang mengabaikan, dalam arti mereka melawan, mereka menentang, mereka memalsukan Al-Quran, di mana pada saat itu tidak ada satu pun naungan, matahari hanya satu jengkal. Mereka antri bermiliat-miliat manusia dalam waktu yang cukup lama, 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Mereka akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Kemudian yang kedua, ini golongan yang lumayan. Mereka yadkhulunal jannata, akan masuk surga hisaban yasiro, dengan hisab yang sangat mudah. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang sabiqum bil khairat itu adalah alladzina yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin. Mereka adalah orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah setelah turunnya surat yang ke-35 ayat 32 Fatir tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad yang kami kemukakan tadi. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mau aktif, mau inisiatif menjemput, selalu membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran, sehingga kita tergolong orang-orang yang ketiga. Dzalika fadlul kabir, itulah orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang amat sangat besar. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Mari di 10 hari yang terakhir ini kita tingkatkan sebagaimana pacuan kuda ketika sudah menjelang finish, mereka akan segera memacu kudanya. Demikian pula kita. Kita akan berlomba-lomba, baik dalam membaca Al-Qurannya, baik dalam kita ibadahnya, tadarusnya, sholat malamnya, sedekahnya, mengakhiri, menyongsong bulan suci Ramadan, sehingga kita memperoleh predikat sebagai orang-orang yang takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.